Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam pengumpulan tugas UAS di sini kami akan mengangkat UMKM UD Mahkota dari Kota Banyuwangi. Adapun nama anggota kelompok 2 yang pertama, Frealista Ondiaselgi NIM 2008 1020 1070. Yang kedua, Vika Usnia NIM 2008 1020 1077. Dan yang ketiga, Makfiktul Emilia NIM 2008 1020 1080. UD Mahkota Banyuwangi merupakan UMKM yang memproduksi bekatul beras dan bekatul jagung. Bekatul adalah produk samping dari proses penggilingan padi maupun jagung. Bekatul sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dedak, hanya saja memiliki tekstur yang lebih lembut karena proses penggilingan kedua. Selanjutnya ada profil perusahaan UD Mahkota. Untuk profil perusahaan, di sini pemilik usaha bernama Bapak Husni Tamrin, jenis usahanya yaitu pakan ternak. Telepon atau nomor yang bisa dihubungi ketika memesan yaitu 082 241 151 134. Jam operasional dari UD Mahkota itu sendiri dari jam 8 sampai selesai. Dan di sini libur pada hari Jumat. Hari biasa tetap masuk. Dan yang terakhir ada alamat pada perusahaan UD Mahkota di Jalan Raya Wonosobo, RT 3 RW 1 Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kode pos 68471. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab perubahan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi bagi banyak orang, dan memberikan solusi untuk kemudahan. Selamat datang di UD Mahkota. UD Mahkota merupakan UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan pakan ternak. Berkantor pusat di Srono, Banyuwangi, dan beroperasi di wilayah Bali Barat hingga Bali Timur. Memiliki jenis produk unggulan seperti bekatul beras dan bekatul jagung. Dimulai dari cara manual hingga menggunakan mesin yang canggih, UD Mahkota bermetamorfosis menjadi perusahaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. UD Mahkota berdiri dari tahun 2012. 10 tahun sudah pabrik ini bekerja. Dengan kualitas dan mutu yang sangat diutamakan, membuat pabrik ini semakin maju dari tahun ke tahunnya. UD Mahkota terbukti mampu menyediakan produk pakan ternak terpadu pada kebutuhan dan kondisi secara memuaskan. UD Mahkota ingin terus berinovasi, membangun masa depan, dan meningkatkan kandungan pakan ternak yang berkualitas. Saat ini, UD Mahkota memiliki 18 tenaga kerja, 6 supir dan 12 karyawan yang telah dipekerjakan. Visi dan misi UD Mahkota. Visi sebagai mitra partner strategis yang sanggup memberikan kepuasan dan memberikan mutu produk yang terjamin. Misi, menghasilkan produk yang berkualitas, mengembangkan teknologi yang lebih canggih, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam melakukan setiap pekerjaan, hal pertama yang dilakukan ialah mendengarkan setiap detail yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen ataupun supplier. Fokus kami adalah menghasilkan produk unggul yang berkualitas tinggi di bidang pakan ternak. Kami ingin agar setiap hasil pekerjaan kami dapat memberikan kepuasan serta kenyamanan yang optimal bagi mereka.
Dalam membangun produk, UD Mahkota berusaha menjadi produk unggul untuk toko-toko yang menjual pakan ternak dan juga kandang ternak di penjuru kota. Dengan itu, kami akan mengupdate mesin-mesin canggih agar bisa lebih cepat dan baik saat penggilingan. Sebagai mitra yang berintegritas untuk membangun masa depan, kami terus berjuang, berinovasi, dan memajukan kualitas yang ada pada UD Mahkota. Selanjutnya ada transaksi laporan keuangan pada UD Mahkota di bulan Juni 2021. Laporan transaksi keuangan UD Mahkota bulan Juni 2021. Pada bulan Juni 2021, UD Mahkota mendapatkan pesanan dari UD Sarimerta Singaraja Bali sebanyak 120.000 ton. 120.000 ton itu per satu bulannya. Jadi per minggunya UD Sarimerta Singaraja Bali memesan 40.000 ton atau 4 armada. Harga jual per ton dedak mahkota sebesar Rp4.000. UD Sarimerta melakukan pembayaran secara tunai. Berikut biaya yang dibutuhkan selama proses pengerjaan. Berikut ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pengerjaan dedak mahkota. Yang pertama ada biaya dedak sebesar 3.900. Barang yang kita butuhkan 50 juta dan uang yang kita keluarkan sebesar 195 juta. Biaya ampas rumput laut sebesar 3.000. Barang yang kita butuhkan 20.000 ton dan uang yang kita keluarkan sebesar 60 juta. Selanjutnya ada biaya sekam 2.800. Barang yang kita butuhkan 50.000 ton dan uang yang kita keluarkan sebesar 140 juta. Selanjutnya ada biaya jarum jahit 65.000, itu satu kotak besar. Selanjutnya ada biaya benang 300.000 dan biaya karung 6 juta, per bijinya 2.500. Biaya tali rafia 450.000, itu satu bulit besar. Upah buruh 500 per orang, di sini ada 12, jadi jumlah keseluruhannya 6 juta. Biaya listrik 300.000, biaya transportasi 12 armada 19.200 dan per armadanya 1.600.000. BOP yang dibebankan 140% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada kartu biaya pesanan sebagai berikut. Kartu biaya pesanan. Pada kolom sisi sebelah kiri itu ada nomor pesanan. Nomor pesanannya 055. Jenis produknya dedak mahkota. Tanggal pesan dari 5 Juni 2021 dan tanggal selesainya di tanggal 30 Juni 2021. Setelah itu kolom sebelah kanan ada pemesan. Pemesan dari barang tersebut adalah UD Sarimerta Singaraja Bali. Sifat pesanannya segera. Jumlahnya itu 120.000 ton dengan harga jual sebesar Rp4.000. Selanjutnya ada kolom sisi sebelah kiri, ada biaya bahan baku. Di sini 395.000 itu didapat dari biaya dedak, ampas rumput laut dan biaya sekam, itu ditotal semua ditambahkan dan total keseluruhannya ada 395 juta. 9.200.000 itu didapat dari 12 armada. Jadi 395 juta ditambahkan 19.200. Jadi totalnya di biaya bahan baku itu sebesar 414.200. Dan di sebelahnya ada biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja ada 12 orang. Per orangnya itu 500.000. Jadi jumlahnya biaya tenaga kerja sebesar 6 juta. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Keterangannya biaya overhead pabrik itu 140% dikalikan dengan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya tadi 6 juta. Jadi jumlah biaya overhead pabrik sebesar 8.400.000. Selanjutnya yaitu jurnal harga pokok pesanan.
Dalam mencari jurnal harga pokok pesanan, yang pertama kita cari yaitu pembelian bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, ada biaya bahan baku dan persediaan bahan baku. Untuk biaya bahan baku senilai Rp414.200.000 dan itu masuk di dalam debit. Sedangkan untuk persediaan bahan baku masuk dalam kredit dan Rp414.200.000 ini dari 395 juta ditambah 19.200.000 yang bisa dilihat di kartu pesanan. Yang kedua yaitu mencari biaya tenaga kerja. Dalam biaya tenaga kerja ada biaya tenaga kerja langsung dan juga gaji dan upah. Untuk tenaga kerja langsung senilai Rp6.000.000 dan masuk di dalam debit, sedangkan gaji dan upah masuk dalam kredit. Rp6.000.000 ini dari 500.000 dikali 12 pekerja dan itu bisa dilihat di kartu pesanan. Yang ketiga yaitu mencari BOP yang dibebankan. Dalam BOP yang dibebankan ada biaya OHP atau BOP dan biaya OHP yang dibebankan. Untuk biaya OHP senilai Rp8.400.000 dan itu masuk di dalam debit, sedangkan biaya OHP yang dibebankan masuk dalam kredit dan Rp8.400.000 ini dari 500.000 dikali 140%. Selanjutnya yaitu yang keempat, mencari biaya OHP sesungguhnya. Dalam biaya OHP sesungguhnya ini ada biaya OHP sesungguhnya itu sendiri dan juga ada biaya jarum jahit, biaya benang, biaya karung, biaya tali rafia, dan biaya listrik. Untuk biaya OHP sesungguhnya senilai Rp7.115.000 dan itu masuk di dalam debit. Sedangkan untuk biaya jarum jahit senilai Rp65.000 dan itu masuk di kredit. Untuk biaya benang Rp300.000 masuk dalam kredit, biaya karung Rp6 juta masuk kredit, dan biaya tali rafia Rp450.000 masuk dalam kredit, dan biaya listrik senilai Rp300.000 juga masuk dalam kredit. Lalu selisih dari BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya yaitu senilai Rp1.285.000. Sehingga biaya OHP senilai Rp1.285.000 masuk di dalam debit dan biaya pokok penjualannya masuk di dalam kredit. Selanjutnya yaitu yang kelima, mencari pencatatan harga pokok produksi. Dalam pencatatan harga pokok produksi ada persediaan produk jadi dan biaya bahan baku, biaya TKL, dan biaya OHP. Untuk persediaan produk jadi senilai Rp428.600.000 dan itu masuk di dalam debit. Sedangkan untuk biaya bahan baku senilai Rp414.200.000, biaya TKL Rp6 juta dan biaya OHP Rp8.400.000. Ketiga biaya tersebut masuk ke dalam kredit. Selanjutnya yaitu yang keenam, mencari pencatatan harga pokok produk yang dijual. Dalam pencatatan harga pokok produk yang dijual ada harga pokok pesanan dan persediaan produk jadi. Untuk harga pokok pesanan senilai Rp428.600.000 dan itu masuk dalam debit, sedangkan untuk persediaan produk jadi masuk dalam kredit. Lalu yang ketujuh, mencari pencatatan penjualan produk. Dalam pencatatan penjualan produk ada kas dan hasil penjualan. Untuk kas sendiri senilai Rp432 juta dan itu masuk dalam debit, sedangkan hasil penjualan masuk dalam kredit. Sehingga harga pokok pesanan per barang atau per unitnya adalah yang pertama ada persediaan barang jadi, yaitu senilai Rp428.600.000 dan barang yang dipesan senilai Rp120.000 dan harga per barangnya yaitu Rp3.572 dan itu sudah menjadi harga jual bersihnya. Jika dedak mahkota tersebut dihargai Rp4.000 per kilogramnya, maka besaran keuntungan tiap kilogramnya yaitu harga dedak per kilogramnya Rp4.000 dan harga per barangnya Rp3.572. Sehingga Rp4.000 dikurangi Rp3.572 sama dengan 428 per kilogram. Dan 428 per kilo ini dikalikan barang yang dipesan yaitu senilai Rp120.000 dan totalnya yaitu Rp51.400.000. Itu adalah nilai total keuntungan keseluruhannya.
Poin 5. Lampiran hasil observasi. Berikut lampiran yang dapat kami berikan. Yang pertama, kami foto bersama dengan pemilik UD Mahkota, yaitu dengan Bapak Husni. Lalu di sebelahnya merupakan produk dari UD Mahkota, yaitu Bekatul. Sekian tugas pengganti UAS yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.